Bismillahirrahmanirrahim. Hadis nomor 4 Al-Arba'in An-Nawawiyah. An Abdillah bin Mas'udin radhiyallahu anhu qala. Dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, ia mengatakan, Haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul masduq. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menuturkan kepada kami, dan beliau adalah as-shadiqul masduq, artinya orang yang benar lagi dibenarkan perkataannya. Beliau bersabda, sebelum menyampaikan hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Abdullah bin Mas'ud menyebutkan bahwa Rasul itu as-shadiqul masduq, orang yang benar lagi dibenarkan perkataannya. Mengapa seperti itu? Karena hadis yang nantinya akan dibicarakan oleh Ibnu Mas'ud berbicara tentang perkara yang gaib. Ada dua perkara gaib dalam hadis ini. Yang pertama adalah tentang proses penciptaan janin, dan yang kedua adalah tentang masalah takdir. Dikatakan as-shadiqul masduq, orang yang benar lagi dibenarkan perkataannya, karena Allah telah menyebutkan di dalam Al-Quran bahwa seluruh apa-apa yang datang dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara sahih adalah benar. Kemudian risalahnya juga benar, janjinya pasti benar, ancamannya benar, beritanya pun juga benar. Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan tidaklah yang diucapkannya itu berasal dari hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain, hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Quran Surat An-Najm ayat yang ke-3 sampai dengan ayat yang ke-4. Inna ahadukum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yauman. Sesungguhnya seorang dari kalian dikumpulkan penciptaannya dalam perut ibunya selama 40 hari dalam bentuk nutfatan, atau bersatunya sperma dengan ovum. Tsumma yakunu alaqatan mithla dzalik. Kemudian menjadi alaqah, segumpal darah seperti itu pula. Waktunya 40 hari juga. Tsumma yakunu mudghatan mithla dzalik. Kemudian menjadi mudghah, segumpal daging selama itu pula. Tsumma yursalu ilaihil malak fayanfukhu fihi ruh. Kemudian seorang malaikat diutus kepadanya untuk meniupkan ruh di dalamnya. Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran juga menjelaskan fase-fase penciptaan manusia, yaitu yang ada di dalam Quran Surat Al-Mu'minun ayat yang ke-12 sampai 14. Kemudian kita bisa dapati juga dalam Quran Surat Al-Hajj ayat yang ke-5, di mana fase penciptaan manusia itu yang pertama adalah saripati tanah. Allah menyebutkan bahwa Adam alaihissalam, manusia pertama, itu diciptakan dari saripati tanah. Kemudian manusia setelahnya diciptakan dari mani. Yang kedua adalah sperma. Yang ketiga adalah segumpal darah. Yang keempat segumpal daging. Yang kelima tulang. Yang keenam tulang yang dibalut dengan daging. Dan yang ketujuh adalah proses pembentukan yang lainnya yang menjadikan manusia memiliki bentuk yang sempurna, fi ahsani taqwim. Kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa ruh itu ditiupkan kepada calon manusia yang ada di dalam perut ibunya.
Ini menunjukkan kepada kita bahwa pertama ruh itu ditiupkan pada hari ke-120. Karena beliau menyebutkan 40 hari pertama nutfah, 40 hari kedua alaqah, 40 hari ketiga mudghah. Kemudian yang kedua, ini memberikan informasi kepada kita bahwa ada malaikat yang memiliki tugas, yaitu untuk meniupkan ruh. Sebagaimana yang dijelaskan pada hadis yang sebelumnya bahwa kita ketika mengimani malaikat harus mengimani nama-namanya dan juga mengimani tugas-tugasnya. Yang tentu beritanya itu adalah bersumber dari Allah dan Rasul-Nya Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kita lanjutkan. Wa yu'maru bi arba'i kalimatin. Kemudian malaikat itu juga diperintahkan untuk menuliskan 4 hal. Apa saja itu? Bikat bin rizkihi, menuliskan rezekinya. Rezeki itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada saat kita berada di dalam perut. Bahkan jauh sebelum itu, yaitu Allah telah menetapkan takdir 50.000 tahun sebelum diciptakan langit dan bumi. Sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kataballahu maqadiral khalaiki qabla an yukhlaqu samawati wal ard bi khamsina alfasanah. Allah telah mencatat seluruh takdir makhluk 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Kemudian dituliskan lagi oleh malaikat yang tentunya sudah tertuliskan di dalam Lauh Mahfuz. Makanya ketika rezeki sudah ditetapkan oleh Allah, maka sebelum rezeki itu habis, maka kita tidak akan dicabut ajalnya. Berikutnya wa ajalihi, ajalnya. Makanya di sini urutan ajal itu kedua setelah rezeki. Karena ketika rezeki habis, maka berikutnya ajal akan mendatanginya. Wa amalihi, amalnya. Dan kita sudah ditentukan akan masuk surga atau neraka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi karena kita tidak mengetahui hal tersebut, maka kita harus senantiasa berusaha, berdoa agar Allah memasukkan kita ke dalam surganya. Dan kita akan dipermudah dengan apa yang kita diciptakan untuknya. Seperti apabila dalam hal duniawi kita dipermudah untuk melakukan suatu kegiatan, misalkan menjadi pebisnis, dan ketika Allah juga menetapkan bahwa kita akan menjadi pebisnis, maka kita akan dimudahkan untuk menjadi pebisnis, melakukan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan bisnis. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan wasakiyun aw sa'idun, celaka atau bahagianya. Para ulama menyebutkan celaka di sini adalah masuk ke dalam neraka. Karena tidak ada celaka yang paling celaka ada kecuali masuk ke dalam neraka. Atau bahagianya. Bahagianya pun sama. Tidak ada bahagia yang paling bahagia kecuali masuk ke dalam surga. Fa wallahi alladzi la ilaha ghairuhu. Demi Allah yang tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar melainkan Dia. Ini bolehnya melakukan sumpah untuk menguatkan. Inna ahadukum la ya'malu bi amali ahlil jannah. Sesungguhnya salah seorang dari kalian beramal dengan amalan ahli surga, sehingga jarak antara dirinya dengan surga hanya tinggal sehasta. Hatta ma yakunu bainahu wa baina illa dira'an fayasbiqu alaihi kitabu fayamalu bi amali ahli nar fayadkhulaha. Tetapi catatan takdir mendahuluinya.
lalu ia beramal dengan amal ahli neraka, maka dengan itu fayadkhulaha, ia memasukinya. Wa inna hadukum la ya'malu bi amali ahli nar, dan ada juga salah seorang di antara kalian melakukan amal ahli neraka. Hatta, sehingga ma yakunu bainahu wa bainaha illa dira'un, sehingga jarak antara diri dengan neraka hanya tinggal sehasta. Fayasbiqu alaihi alkitabu fayamalu bi amali ahli jannah fayadkhulaha. Tapi takdir berkata lain. Takdir mendahuluinya dan ia kemudian beramal dengan amal ahli surga. Maka dengan itu ia memasukinya. Rawahul Bukhari wa Muslimun. Rawahu atau hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Tadi sebelumnya dijelaskan oleh Rasulullah SAW tentang takdir umri. Yang pertama adalah rezeki, yang kedua ajal, yang ketiga amal, dan yang keempat bahagia dan sengsara atau sengsara. Rezeki berhubungan dengan ajal, amal berhubungan dengan bahagia atau sengsara. Tujuan dari beriman terhadap takdir sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, Quran surat Al-Hadid ayat 22-23, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabraha inna dzalika 'ala Allah yasir. Likaila ta'saw 'ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu mukhtalin fakhur. Musibah apa saja yang terjadi di muka bumi dan juga musibah yang menimpa kalian kecuali sudah Allah Subhanahu wa taala tuliskan di Lauh Mahfuz sebelum kami menciptakannya, sungguh yang demikian itu mudah bagi Allah agar kalian tidak terlalu bersedih dan putus asa dengan apa yang hilang dari kalian dan tidak pula dengan apa yang kalian miliki. Nah, di sini saksi bahasannya bahwa tujuan ditetapkannya takdir itu ada dua. Yang pertama, kita tidak terlalu bersedih dengan apa yang hilang dari kita, dan yang kedua adalah tidak sombong dengan kenikmatan yang kita dapatkan. Takdir Allah itu kita tidak ketahui. Maka manusia harus tetap berubah kepada kebaikan. Setelah baik menjadi lebih baik, setelah lebih baik menjadi lebih baik lagi, dan seterusnya. Karena penghujung hidup itu ditentukan oleh kehidupan akhirnya. Rasulullah SAW bersabda, "I'malu fakullu muyassarun lima khuliqa lahu." Beramallah kalian karena semuanya telah dimudahkan oleh Allah menurut apa yang Allah ciptakan baginya. Amma man kana min ahli sa'adati fayusarahu li amalihi ahli sa'adati wa amma man kana min ahli safa'ah fayusarahu li amalihi ahli saqawati. Adapun orang yang termasuk golongan orang yang berbahagia, maka ia dimudahkan untuk beramal dengan amalan orang yang berbahagia. Adapun orang yang termasuk golongan orang yang celaka, maka ia dimudahkan untuk beramal dengan amalan orang yang celaka. Hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa kewajiban setiap manusia itu adalah berusaha dan beramal kebaikan, serta banyak memohon kepada Allah agar dimasukkan ke dalam surga. Rasul SAW sering berdoa, "Ya muqallibal qulubi, tsabit qalbi ala dinik. Ya musarrifal qulubi, sarif qulubana ala ta'atik. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh."